kebanyakan manusia, dia berterima kasih kepada Allah, bersolawat kepada Rasulullah karena ada hajatnya. Maka syukurilah Allah karena. Untuk teman-teman yang menonton kajian ini, jangan lupa bersalawat kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mau ngaji serius, mau ngaji santai? Serius nih. Gimana, bocil? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hamba yang paling bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka setiap kita membuka kajian, kita selalu memulai dengan hamdan wa syukran lillah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa bedanya Rasulullah bersyukur dengan kita bersyukur? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersyukur yushkirul mun'imah. Beliau mensyukuri zat yang memberi nikmat. Kalau kita syukurnya atas nikmat, belum mensyukuri yang memberi nikmat. Bedanya apa coba? Kalau gajinya naik, dia bersyukur. Duitnya banyak, dia kalau duitnya lagi dikit, jajannya dikit ya bocil-bocil ya. Wah, dia nggak bersyukur. Rasulullah SAW itu yang dipandang dalam syukur itu adalah Allah sang pemberi nikmat. Bukan hanya nikmatnya. Kalau memuji Allah hanya karena pemberian yang zahir, itu sama dengan orang yang disebut di dalam kitab amil, pekerja keras. Maksudnya apa? Ini bukan menyinggung orang kerja keras, bukan. Orang karyawan. Karyawan kalau dapat tunjangan tambahan, dia bersyukur nggak? Kalau lemburannya belum cair, dia kesel nggak? Gaji telat cair, kesel nggak? Ibu-ibu nih, belanja dari papihnya belum turun. Wah, kesel nggak? Kesel. Kenapa? Karena syukurnya baru sebatas nikmat, belum memandang yang memberi nikmat. Coba kalau punya teman, dia muji kita karena kita terpuji atau karena kita suka ngasih dia gratisan. Yang teman sejati yang mana? Mana yang teman yang kita seneng? Punya teman nih, punya teman nggak? Kamu punya teman? Punya? Beneran? Coba hitung berapa orang. Siapa aja tuh? Nggak tahu. Siapa? Uki? Apa? Kuntilanak? Allahumma sholli wa sallim barik alaih. Kita punya teman. Dia puji kita, dia senang sama kita kalau kita sering traktir dia. Giliran gak ditraktir, gak nyapa. Itu teman apa? Apaan tuh? Hah? Teman apaan tuh? Ager-ager. Makan aja ya. Kalau ada teman begitu senang nggak? Nah, kira-kira begitulah. Walillahil mathalul a'la. Allah mempunyai perumpamaan yang lebih tinggi. Salah satu sifat yang Allah beri kepada kita adalah sifat syukur. Itu sifat Allah yang kemudian Allah pancarkan ke dalam kolbu masing-masing. Maka senang kalau orang bilang terima kasih. Benar nggak?
makasih gitu ya. Kalau lagi di pas Pak Oga, kalau kita kasih 1.000, dia bilang gitu ya. Kalau ngasih 5.000 langsung jadi Bang Haji. Ya. Kalau 10.000, bos. Kalau 50.000 sujud syukur dia langsung. Kebanyakan manusia dia berterima kasih kepada Allah, berselawat kepada Rasulullah karena ada hajatnya. Kalau lagi nggak ada hajat, nggak mau muji-muji Allah, nggak mau wiridan, nggak mau duha, karena katanya duha nurunin rezeki dari langit, buangnya, keluarin yang dari bumi, mendekatkan yang jauh, membersihkan yang kotor. Begitu ya? Emang ada hadis begitu? Emang ada hadis sholat duha melancarkan rezeki, ada nggak? Coba cek satu aja kalau ketemu. Hatta doa itu bukan doa sholat duha. Itu doa ulama. Ada 1-2 ulama punya wiridan setiap sholat duha, doanya begitu. Itu bukan dari hadis Nabi Muhammad SAW. Boleh diamalkan? Boleh. Kita nggak ada masalah. Yang penting jangan ngapain? Jangan balas WhatsApp sebelum Assalamualaikum. Saudara-saudariku yang makan Allah, maka syukurilah Allah karena Allah itu layak untuk disyukuri, bukan karena banyak pemberiannya saja. Ya, kalau kita lagi dapat rezeki, lagi sehat, lalu bersyukur, itu sama dengan orang yang tadi, orang yang nggak tahu diri tadi, orang yang kalau datang ke kita cuma kalau lagi butuh, lagi ada hajat. Dan orang begitu, jika kita sebut teman, dia bukan teman sejati. Jika di sisi Allah, dia bukan hamba sejati, dia hamba hajat. Dia bukan hamba Allah yang maha memberi rezeki, dia hamba rezeki. Beda nggak hamba rezeki sama hamba Allah pemberi rezeki? Abdul Razak dan Abdul Rizq beda. Beda ya? Beda. Maka ini baru mukadimah loh ya. Bersyukur kepada Allah sebagaimana Allah layak disyukuri. Mau senang, mau susah, syukur kepada Allah Subhanahu. Apa yang mesti disyukuri sekarang? Menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam hal ini yang sama-sama kita hormati sahibul majlis ya. Beliau ternyata masih sangat muda sekali ya, Habib Fikri, dan semua para habaib, para orang tua, para kiai ya, para ulama, para bocil-bocil. Ya. Kalian besok nggak sekolah ya? Oh, begadangnya ngaji, top bener itu. Malam minggu ngapain? Ngaji apa pacaran? Waduh, bener-bener. Alhamdulillah, saya seumuran kalian nih, emang sibuknya ngaji. Malam ini majelis A, besok majelis B, begitu muter setiap bulan. Akhirnya sekarang jadi seneng, ke majelis tuh nggak ada beban. Dan salah satu nikmat yang kami syukuri, masih muda, sudah ya kayak kalian inilah, sudah Allah pertemukan dengan orang-orang soleh. Alhamdulillah. Itu baru mukadimah. Isinya apa dong? Isinya gampang. Tadi Sayyid Ibrahim, namanya siapa tadi? Sayyid, bukan Baim orang Betawi. Inilah uniknya Indonesia, walaupun sekarang lagi rame bab nasab-nasab, tapi guru saya berpesan jangan ikut-ikutan.
mau zuriat Nabi sallallahu alaihi wasallam jalur Sayyidina Hasan ataupun Sayyidina Husain, mau Jailani, mau Ba'alawi, kita cinta kepada semua mereka. Pegang itu ya. Oh gimana kalau itu nggak benar? Oh itu penelitian si Fulan, Kiai Fulan. Dia bertanggung jawab dengan penelitiannya. Dan perlu diingat, di dunia kampus, saya masih ngajar di kampus. Hasil penelitian kita nggak boleh paksa ke orang. Kita punya penelitian, hasilnya nggak boleh dipaksain. Misalnya nih, saya meneliti, ternyata njit saya zuriat Nabi Adam. Kamu zuriat Nabi nggak? Nabi Adam, bukan zuriat iblis kan? Ya, Nabi A. Tapi kalau itu semua masuk, Nabi Nuh juga masuk. Tapi zuriat Nabi Muhammad SAW, apa kata beliau? Kullu nasabin inqata'a illa nasabi. Hadis Abu Nuaim, hadisnya Hasan. Semua nasab akan rungkat, akan punah, kecuali nasab aku. Dan salah satu dosa besar adalah ayyadda'iya rajul, ya, ayyunsibar rajul ila ghairi abih. Nih perhatiin ya, dosa besar salah satunya apa? Orang menasabkan dirinya bukan ke bapaknya. Oleh karena itu, karena yang sekarang mengaku mau zuriat Jailani, mau zuriat Ba'alawi, itu ulama-ulama besar. Mereka paling jauh dari apa? Dosa besar ini. Oleh karena itu kita husnuzon dengan mereka. Kita nggak mau tengkar ya, mau kiai siapa yang meneliti nasab nggak benar siapa? Kiai Imad, mau Gus Rumel, kita hormati mereka sebagai peneliti. Kalau mereka maksa, itu nggak belok ya. Baik, kita doakan negeri ini tambah diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada apa nih? Gerak-gerak terus ini dari tadi nih. Ya. Ada satu hadis yang mau saya bacakan malam ini, ya. Ini untuk sebagai tanda syukur ada majelis ilmu. Ini katanya pembukaan majelis, benar nggak? Sayyidina Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu. Siapa Sayyidina Anas? Mana bocil sini tadi? Hah? Diambil genderuwo. Oh nangis. Masa percaya sama genderuwo ya? Sayyidina Anas itu salah satu khadam Nabi Muhammad SAW. Berapa tahun dia khidmat kepada Nabi Muhammad SAW? Ada yang tahu? Ente tahu nggak? Sayyidina Anas khidmat ke Nabi, dia khidmat selama 10 tahun. Berapa tahun? Dan nggak digaji. Nggak di. Ini baru khidmat dikit minta berkat ya. Nggak digaji. Ketika Rasulullah SAW selesai haji wada, selesai apa? Haji wada, ibundanya Anas, namanya Ummu Sulaim. Siapa namanya? Sayyidatuna Ummu Sulaim datang kepada Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Wahai Rasulullah, gak minta gaji. Apa yang diminta? Udu'ullah lahu. Tolong doakan anakku Anas. Cuma minta doa. Dikasih duit apa namanya? Dikasih doa, pilih mana? Beneran.
tarik, kasih doa semua mau kan nih. Nabi kasih doa. Doa Nabi itu lebih dahsyat dari semua karamah. Doa Nabi lebih sakti dari semua karamah. Maka Sayyidina Nabi Muhammad SAW mendoakan Sayyidina Anas. Apa kata beliau? Allah maghfir lahu. Ya Allah ampuni dosa Anas. Maka Sayyidina Anas mau dosa apa aja, pasti ada jalan dia tobat. Yang kedua, wa akthir malahu wa auladahu. Tolong banyakkan hartanya dan anaknya. Kalau banyak harta, berarti dia kaya. Kalau banyak anak, banyak bini. Ya, dulu kata Sayyidina Anas, akramuna aktsaruhum azwaja. Dulu. Sekarang mah beda ya. Orang paling mulia di kalangan kami, orang yang paling banyak pasangannya. Itu dulu. Kalau sekarang, masih. Berarti kalau yang paling parah, yang jomblo. Ayo aku jomblo, angkat tangan. Aduh, sedihnya hidup ente tuh ya. Ya, sakit punggung, tanggung-tanggung sendiri. Sayyidina Anas didoain apa? Ya Allah banyakkan hartanya dan anak keturunannya. Dan di riwayat lain ada tambahan wazada wa adkhilhul jannah, masukkan dia ke dalam surga. Sayyidina Anas ini 10 tahun bersama Nabi, maka beliau menyimpan 10 tahun kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Inni la uhaddithukum hadithan la yuhaddithukum ghairi. Hadis Sahih Bukhari. Aku akan sampaikan kepadamu suatu hadis yang tidak ada orang yang tahu selain aku. Tidak ada yang menyampaikannya kecuali aku. Kita potong itu hadisnya ada 4 kalimat. Kita potong 2 aja. Yang berkaitan dengan majlis. Apa kata beliau? Qala Rasulullah SAW. Min asyratis sa'ah. Nabi SAW bersabda. Ciri-ciri kiamat terjadi. Sudah dekat. Apa ciri-cirinya? Ayyaqillal ilm wa yaksural jahl. Hadisnya ada lagi 2 kalimat lagi, tapi yang relevan untuk malam ini 2 kalimat ini. Ayyaqillal ilmu. Ilmu sedikit. Kejahilan merebak banyak. Ini akhir zaman, padahal sekolah tambah banyak, kiai tambah banyak, majelis tambah banyak. Ini pada sekolah semua kan? Tapi apa kata Nabi SAW? Ilmu sedikit, kejahilan banyak. Apa maknanya? Saya baru faham ketika Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menceritakan tentang susah hafalannya. Ternyata ilmu itu maknanya ada di kalam gurunya Imam Waqi' yang sudah dihafalkan para santri sedari kecil. Apa kata Imam Syafi'i? Qala Syaikhi Waqi' al-ilmu nurun. Ilmu itu nur di kolbu. Bukan hafalan saja. Hafalan perlu. Maka al-ilmu la yanhasir 'ala al-ma'lumat wal mahfuzat ayyuhal ikhwah. Ilmu itu bukan hanya hafalanmu, pengetahuan cakrawalamu. Ilmu itu yang paling mahal, yang tembus ke dalam kolbu. Khawarij hafal Quran, yang bunuh Sayyidina Ali karamallahu wajhah, jibnya para habaib, para sayyid, para asyraf, itu yang bunuh hafiz Quran. Ibnu Muljam, nama lengkapnya kan Abdurrahman bin Muljam. Mana Rahmannya dia? Kayaknya udah ganti nama di saat itu, bukan Abdurrahman dia.
Abdullah Andi, ya. Ibnu Muljam, hafiz Quran, tapi hafiznya baru sampai belum jadi nur. La yujawiz taraqihi, hafalan dia belum tembus ke dalam dadanya. Maka al-ilmu ma wuqira fi sadrik. Ilmu itu yang bersinar di dalam hatimu. Bukan ma hafizta wa ma qara'ta. Bukan itu aja, itu penting. Oh, ternyata Imam Ghazali punya kitab. Judulnya Ar-Risalah Al-Laduniyah. Apa judulnya? Ada juga Faisalut Tafriqah. Dan kitab-kitab yang lain. Apa kata beliau di dalamnya? Ilmu itu, waktu itu Imam Ghazali belum jadi sufi-sufi amat. Ya, masih kayak kalian nih, suka film. Ya, suka film gak? Itu kan, sufi. Kata Imam Ghazali, ilmu itu ada yang dihafal, ada yang difikirkan, ada yang gabungan hafalan dan fikiran. 3. Waktu itu Imam Ghazali belum berguru kepada Al-Imam Abu Ali Al-Farmadhi. Bayangkan, sekelas Imam Ghazali punya mursyid. Dia sudah mujtahid, sudah boleh bikin mazhab sendiri, tapi dia nggak bikin. Dia rapikan mazhab yang lama. Dia letakkan kaidah-kaidahnya serapi mungkin. Imam Ghazali waktu itu belum menjadi salik seorang santri pesuluk. Belum belajar ilmu kolbu. Apa kata dia? Ilmu ada 3. 1 yang dihafal, 1 yang difikirkan, yang ketiga gabungan akal fikiran, jadinya mufti ahli fatwa. Kenapa kalau ceramah, nih mohon maaf, kalau ceramah, ada ceramah yang garing, ada nggak garing. Kenapa? Kenapa hari ini orang senang dengerin podcast? Kenapa? Karena ada yang isinya daging, ada isinya tulang. Maksudnya apa kalau daging? Itu orang yang ngomong di podcast, dia tidak hanya bicara data, dia juga bicara analisa. Dia bisa berpikir terhadap data, maka orang itu menarik. Ini selera orang Indonesia sudah mulai naik, alhamdulillah, maka podcast sudah naik. Ustadz, kiai-kiai, habaib gak boleh ketinggalan, ceramahnya gak boleh hanya ngecepret doang. Mesti bermakna, mesti gabungan bagi antara hafalan dan fikiran. Syukur-syukur tambah yang keempat. Ma ustubriza minal qulub wal ruh. Yang digali, dikeluarkan dari kolbu dan ruh. Disebut ilmu azwaq, ilmu rasa. Ini yang disebut ilmu kemakrifatan. Ilmu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ketinggalan. Ini nasihat untuk saya sendiri. Ya, karena saya juga berceramah. Kita penceramah akan ditinggal umat kalau kita cuma asal ngomong. Dan sungguh aneh hari ini, para ustadz paling tahu dalil ikra, baca, tapi dia bacanya nggak sampai 1 jam sehari. Baca WhatsApp sih lama, baca YouTube sih banyak. Hari ini Masya Allah, kenapa orang hari ini membaca yang Allah perintahkan itu jarang? Ada 1 ayat, Iqra kitabak, bacalah kitabmu. Bagi ulama, orang yang suka ngafal, maksudnya Al-Quran yang dihafal. Bagi ahli fikiran, pemahaman yang didapat dari hafalan. Bagi ahli kolbu, bacalah kitab yang Allah turunkan nurnya kepada kolbumu. Itu sebabnya dulu kita ada guru udah wafat, baru wafat di Kalimalang,
Abuya Saifuddin Amsyir. Ada yang tahu? Ya, Kiai Saifuddin Amsyir. Beliau itu cuma dokter Andes S1. Diundang ngisi seminar seorang imam yang luar biasa namanya Ibnu Arabi yang diperdebatkan dia ini lurus apa sesat. Satu lagi yang diundang profesor. Nulis buku banyak, bisa banyak bahasa. Tapi waktu seminar, si profesor kebingungan baca teks Ibnu Arabi. Karena mikirnya kebanyakan, padahal karya Ibnu Arabi bukan karya pikiran saja. Dia karya kolbu. Sedangkan Abuya Saifuddin Amsyir baca aja pakai kolbu. Mudah sekali, nggak ada yang rumit. Kenapa bisa begitu? Itulah kolbu. Jadi kalau hidup cuma pakai pikiran, kita stres tiap hari. Jakarta macet tiap hari. Ya. Benar ya? Tiap hari ada konflik. Ini aja Presiden Iran katanya meninggal. Tapi cara meninggalnya ini. Kok 2 helikopter selamat, 1 tidak gitu. Oh macam-macam. Kalau kita nggak pakai kolbu, kita stres Pak bacanya. Ya. Di Palestina kita semua wajib mendukung Palestina. Cuma orang sekarang sibuk dengan ideologi. Kita bilang kita nggak mau terjebak dengan perdebatan Hamas Fatah. Dikira kita anti Palestina. Kalau antum nggak pakai kolbu, begini sudah. Tiap kali ngaji, tambah pusing. Kenapa? Karena ngajinya cuma pakai pikiran. Maka ngaji mesti pakai kolbu. Inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun aw alqasama wa huwa syahid. Jadi rasa itu hanya dapat disentuh oleh kolbu. Makna itu hanya dapat ditangkap oleh kolbu. Itu sebabnya banyak-banyak sholawat, karena sholawat itu akan menyinari kolbu. Syukur-syukur sholawat mengerti isi sholawatnya. Ya, kalau bacaan-bacaan tadi itu antum ngerti, bisa nangis-nangis sendiri. Kalau ketawa sendiri jangan. Nanti saya bawa ke klinik nanti. Saudara-saudariku yang bukan Allah. Jadi hari ini banyak sekolah. Kalau ngikutin hadis itu, kalau versi orientalis nih, kata orientalis apa? Nabi nggak ngerti akhir zaman. Hadis ini bermasalah nih, Sahih Bukhari nggak sahih nih. Kenapa? Sekolah banyak, pesantren banyak. Kok disebutkan tanda akhir zaman? Ilmu sedikit. Sekarang kitab mah banyak. Tapi orang yang baca kitab dengan kolbunya banyak gak? Sebanyak itu pesantren di Indonesia, seharusnya setiap tahun lahir ulama-ulama hebat. Tapi yang melahir anak-anak tamatan pesantren ngomong apa? Alhamdulillah aku bebas dari semua beban. Itu cara anak pesantren hari ini kalau keluar pesantren. Takbir ya, Alhamdulillah, Allah Akbar, bebas dari semua beban. Nahu sorof fa'ala yaf'alu fi'lan. Hari ini begitu. Maka saudara-saudariku, ilmu yang Nabi SAW, apa kata beliau? Ta'awwazu min ilmin la yanfa'. Hadis Imam Ahmad, hadis Hasan. Ta'awwazu min ilmin la yanfa'. Mohon perlindunganlah engkau kepada Allah dari apa? Ilmu yang tidak manfaat. Apa ilmu yang gak manfaat? Yang gak menyentuh kolbu. Silakan cek di Quran, kata kolbu lebih dari 100 kali. Lebih banyak dari kata sholat. Lebih banyak dari umroh. Tapi kenapa hari ini banyak orang cuma umroh, tapi gak pakai kolbu?
Lebih banyak dari semuanya. Makanya orang hari ini beragama emosi. Hari ini kalau punya channel, nggak mesti alim, komentarinya ustadz. Banyak sekarang YouTuber ngomentari ustadz. Ini ciri-cirinya. Nah, maka jika dimaknai sedikit ilmu banyak kejahilan. Hari ini ittakhadhan nas ru'usan juhala, ya. Kalau di hadis yang lain dikatakan kalau ulama udah meninggal, dada ulamanya ikut ditanam nggak? Kolbu ulamanya ikut ditanam nggak? Berarti kalau ulama itu baca 1000 kitab, 1000 kitab ikut ditanam. Kalau ulamanya ahli sholawat, dia sholawat sudah ratusan ribu, itu nur ratusan ribu ikut dikubur. Makanya kalau ada ulama meninggal, itu langit bumi nangis. Jalan yang tiap pagi dilewatin sholat subuh, itu jalan itu nangis. Kenapa dalam hadis Imam Ibnu Mubarak ini teman Malik, ada kitab Az-Zuhud namanya, disebutkan dalam riwayat yang hasan bahwa satu tanah yang diinjak oleh seorang alim itu berbangga kepada tanah yang di sampingnya. Dia ngomong, itu tanah bisa ngomong, Pak, maka jangan maksiat di tanah manapun. Itu tanah bisa ngomong. Apa kata dia? Wahai tanah di sebelahku, saksikan aku diinjak oleh orang alim. Saksikan aku diinjak oleh orang yang ikut majelis malam ini. Saksikan aku diinjak, dilangkahi oleh orang yang bersolawat malam ini. Itu tanah. Tanahnya bisa ngomong. Maka jangan maksiat belakang pohon. Ya, pohon itu lebih kuat lagi nurnya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Lebih sakti Nabi Isa apa Nabi Muhammad SAW? Nabi Isa bisa ngidupin orang mati loh. Ayo, gimana? Apa buktinya? Hah? Apa? Nabi Isa ditenggelin umatnya. Lah, emang begitu? Ngarang ente. Ini kebanyakan nonton kristologi nih. Mana ada Nabi Isa ditinggalin umatnya? Nggak ada. Yang ada Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu. Nabi Isa bisa, jadi ada satu kali ya, orang udah dikubur, beberapa hari digali lagi, dipegang dadanya, dibaca asma Allah, bangkit itu orang. Itu Nabi Isa tuh dipegang dadanya. Coba ente kalau dipegang dadanya, tambah mati. Nabi Isa maka digerali Ruhullah karena hembusan nama yang keluar dari lidahnya terhubung dengan nama Allah SWT. Bibarakatihi masya Allah. Maka dia menghidupkan yuhyil mauta. Dia menghidupkan yang mati biiznillah. Tapi coba lihat, itu pohon bisa jalan nggak? Sama Nabi dipanggil, hai pohon, kamu sini. Jalan itu pohon. Saktian mana ya? Pohon yang gak bisa jalan, itu jalan sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Sayyidina Anas, Sayyidina Jabir, dan sahabat-sahabat yang lain, Nabi ini suka jalan-jalan. Pas mau buang air, itu tempat sembunyi gak ada. Maka Nabi mengatakan, Jabir, itu pohon kurma yang 3 itu, nah 2-nya panggil sini, sampaikan salamku. Jadi itu sahabat nyampain salam Nabi kepada pohon, lalu pohonnya jalan, Pak. Itu lebih dahsyat daripada menghidupkan yang ada. Yang lebih dahsyat lagi, Nabi nyander nih, tahu-tahu dibuatin mihrab, ditinggalin sandarannya. Sandarannya ditinggalin, itu sandarannya nangis dan terdengar oleh semua orang yang di dalam masjid. Halo, bocil,
Kamu kalau dengerin suara tembok gimana? Lari nggak? Pohon kalau ngomong gimana? Lari. Emang nggak bisa jadi nabi deh. Nabi palsu bisa. Kalau nabi mah kuat, dengerin suara gitu kuat. Kita ada gerak dikit pohon apa tuh? Nangka. Dikira ada tuyul. Penakut. Maka antum jangan coba-coba belajar wirid-wirid kebatinan. Takutnya nanti datang sesuatu, otaknya langsung rusak. Nanti jadi halu. Banyak loh orang halu itu begini. Ya, banyak hari ini. Datang ke saya ngaku jadi Imam Mahdi. Kita lihat jidatnya nggak lebar, hidungnya kurang mancung ke dalam. Kita tanya, ente famnya mana? Familiar kata. Marga apa? Marga Satwa. Allahumma sholli ala Muhammad. Banyak hari ini. Itu akibat apa? Masa pandemi kemarin, orang banyak buka ijazah online untuk amalan pribadi. Bukan ijazah ammah sholawat. Kalau sholawat boleh ijazah ammah. Akhirnya apa? Halu. Ya, makanya nggak boleh ngamalin wirid kalau nggak diijazahkan oleh mursyid. Jangan coba-coba. Ya, itu agak ketat. Mending nggak usah punya wirid. Wirid biasa aja, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahumma lain udah. Sholawat 313 tiap hari udah cukup. Karena sholawat syekhun liman la syekhalah. Orang yang belum ketemu mursyid, jadikan sholawat penunjuk jalan dia ketemu mursyid. Bayangkan Nabi Muhammad SAW. Itu baru sederhana, apalagi yang dahsyat. Salah satu mukjizat Nabi Muhammad SAW dan menjadi keramat umat Nabi Muhammad SAW yang menjadi pewarisnya, menghidupkan kolbu yang mati. Itu lebih hebat dari semua keramat dan semua mukjizat. Kolbu yang keras, kolbu yang mati itu hidup sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu hari, hadis Bukhari Muslim, ini hadis sahih. Ya, saya jarang-jarang baca hadis dhaif. Kalau dhaif kita jelasin dhaif. Kalau palsu kita sebutin ini hadis palsu. Sayyidina Abu Hurairah yang suka sama kucing radhiyallahu taala anhu mengeluhkan, ya Sayyidi ya Rasulullah, wahai baginda, hafalanku susah. Ya, mungkin dia makan micin, nggak ada micin zaman itu. Datang kepada baginda sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahai baginda, hafalanku sulit untuk diingat. Abu Hurairah itu pakai rida, ini namanya rida. Ridanya terlalu kenceng, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ubsud rida'ak, lapangkan ridakmu, selendangmu dilapangkan. Jadi pakai begini sunnah ya. Kalau sholat jangan taruh di lantai, dipakai di ini amalan Nabi, para sahabat, terutama Sayyidina Ali karamallahu wajhah, ini sunnah. Enggak mesti ulama pakai beginian. Ya kalau Jumatan pakai ya, Jumatan pakai, jangan taruh di bahwa amalkan itu sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Sayyidina Abu Hurairah? Sejak hari itu hafalanku menjadi kuat dan wama nasitu syai'an, aku tidak pernah lupa apapun yang aku dengar. Apa hubungannya ini sama hafalan? Ada hubungannya enggak? Enggak ada. Nah, itu salah satunya. Melapangkan dada, membuat cahaya di kolbu, menghidupkan kolbu yang mati. Itulah Nabi Muhammad SAW. Karena kita tidak jumpa secara fisik, tapi beliau beri kabar gembira, tidak ada orang mengucapkan salam kepadaku kecuali aku balas salamnya. Maka aku lakum, saya sampaikan ya, salah satu doa mustajab gak mesti dimultazam. Kan gak semuanya punya modal. Apa doa mustajab?
doa setelah sholawat, karena Rasulullah SAW hadir menjawab dan menaminkan. Jadi kalau ada hajat, ngapain? Baca sholawat, panggil baginda Rasulullah SAW, sholawat kepada beliau, baru sebut hajatnya. Maka sholawat mutlak untuk Nabi, jangan sholawat karena ada hajat. Nanti untuk hajat kita doa setelah sholawat. Sholawatnya fokuskan untuk beliau, tanda cinta umat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka boleh disebut as-salatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam nurun ala nur. Salawat kepada baginda itu nur berlapis nur. Nah, ini yang susah, sekolah itu otaknya lelet, itu banyakin salawat aja. Ya, saya buktinya. Saya dulu paling benci ngapalin Quran sama hadis. Berkah salawat dan zikir 40 hari, 40 malam disuruh guru, waktu itu masih remaja. Sampai hari ini kalau baca kitab sulit lupa. Kalau gimana? Sulit ingat apa sudah lupa? Sulit ingat apa sulit lupa kalau baca? Sulit ingat. Kebanyakan makan micin. Ya. Maka saudara-saudariku, pesan Sayyidina Anas ini semoga memantik kita semua menghidupkan majelis ilmu yang bermanfaat, ilmu yang isinya menambah nur dalam kolbu, menambah cinta di dalam kolbu, jauh-jauhi bertengkar masalah nasab. Ya, kita cinta semua mereka. Saya meyakini kiai-kiai senior Jawa itu zuriat Nabi Muhammad SAW. Ya, termasuk apalagi yang jalur Sa'adah Alawi, termasuk Sayyid Ibrahim jalur Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jilani. Meskipun di Indonesia nggak banyak zuriatnya, tapi mursyid tarekat Qadiriyah banyak di sini. Kalau tawasulan salah satunya ke siapa? Ila ruhi Sultanil Aulia Syekh Abdul Qadir Jilani. Ya. Kita udah biasa. Dan beliau jalur Sayyidina Hasan, ibunya Husaini, campur. Dan kabar gembiranya apa ini yang kita sampaikan di banyak tempat. Imam akhir zaman, kata Nabi SAW, Al-Mahdi minni min waladi Fatimah. Al-Mahdi dariku. Kalau Nabi titik di situ, maka ulama bisa jadi Mahdi. Tapi Nabi nggak titik di situ pakai koma. Al-Mahdi minni min waladi Fatimah, dikhususkan dari zuriat Sayyidatina Fatimah. Maka fitnah akhir zaman salah satunya adalah fitnah nasab. Maka saya berpesan kepada diri sendiri dan siapapun yang berbicara nasab, kalau bicaralah keilmuan. Ilmu itu di kolbu, bukan hanya di sini. Kalau ilmu di kolbu, pasti dia tidak benci-benci, pasti dia tidak sombong, pasti orang kalau berbeda pendapat tidak bertengkar. Semoga Allah rahmati kita yang hadir. Allah beri cahaya kolbu kita semua. Amin. Allah tambahkan cinta kepada Allah, amin, cinta kepada Rasulullah SAW, cinta kepada sahabat-sahabat Rasulullah SAW, zuriat Rasulullah SAW, dan pewaris ilmu Rasulullah SAW. Amin. Semoga kalau umur panjang, Allah jadikan kita orang yang mengikuti pewaris mutlaknya Sayyidina Al-Imam Al-Mahdi. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ala haidina likulli niyatin salihah. Al-Fatihah.